Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rena Herlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang data panel. Dan nantinya kita akan langsung melakukan uji coba data panel di RStudio. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang 5W1H, yaitu tentang data panel. Nah, sebenarnya apa sih data panel itu? Data panel itu merupakan gabungan antara data cross-section dan juga data time series. Data cross-section itu bisa diambil dari individu, perusahaan, wilayah, dan sebagainya gitu. Kalau misalnya time series itu pengamatan variabel yang sama pada periode waktu tertentu. Nah, untuk siapanya sendiri itu biasanya melibatkan unit cross section seperti individu, perusahaan, bank, provinsi atau negara yang diamati dalam rentan waktu tertentu dan biasanya untuk data panel sendiri biasa digunakan oleh mahasiswa, ekonom ataupun yang memiliki kepentingan untuk melakukan data panel. Nah, untuk papan sendiri, biasanya data panel ini digunakan ketika analisis membutuhkan informasi terkait perubahan antar unit individu di sepanjang waktu, misalnya bulanan, tahunan, ataupun harian ya. Nah, untuk di mana pengaplikasiannya sendiri itu bisa dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, bisnis, dan juga statistik untuk mengamati perilaku ekonomi, investasi, dan juga pertumbuhan antar wilayah atau unit. Nah, mengapa digunakannya data panel itu karena mampu menangkap perbedaan perilaku antar individu yang tidak teramati dalam model cross section atau time series biasa. Jadi, perlu adanya data panel yang menggabungkan antara cross section dan juga time series. Nah, selain itu, data panel juga mengurangi kolinearitas, meningkatkan derajat bebas, dan juga lebih efisien dalam estimasi. Bagaimana cara menggunakannya? Yaitu data panel ini dianalisis melalui model pooled model, fixed model, effect model atau FEM, dan random effect model atau RAM. Nah, pemilihan model ini dilakukan melalui uji seperti uji Chow, uji Hussman, atau uji Lagrange multiplier. Nah, untuk itu sekarang kita langsung saja uji coba di RStudio ya untuk pengaplikasiannya. Nah, di sini kita sudah membuka RStudio dan juga di sini sudah ada teks yang akan digunakan, teks atau script yang kita gunakan nantinya. Dan memang ini sudah disediakan untuk mempermudah kita supaya tidak ngetik dari awal ya. Jadi kita tinggal langsung run aja. Nah, yang pertama kita pilih dulu file yang bakal kita gunakan gitu untuk pengaplikasiannya. Nah, di sini tadi kita klik file, terus import dataset, terus klik from Excel. Nah, di sini kita klik browse, terus cari datanya. Di sini saya simpan di bagian sini. Nah, ini dia. Oke, pastikan datanya terbuka ya. Nah, di sini ada tiga variabel yang digunakan, di mana ada PMDN, yaitu penanaman model dalam negeri, ada PMA, penanaman model asing, dan juga ada PDRB, yaitu Produk Domestic Regional Bruto. Nah, di sini em, kita pakainya dari 2014 sampai 2018. Oke, kita import sampai 2000 ya tuh. Oke, kita kita langsung aja ke bagian scriptnya. Sini kita bakal menginstal package yang kita butuhkan. Di sini ada PLM, LM Test, dan juga Sandwich. Nah, untuk PLM sendiri dia digunakan untuk paket
analisis panel data di RStudio ini. Nah, untuk LM test ini untuk uji asumsi statistik dan juga sandwich itu untuk menghitung robust standard error nantinya ada ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu package-nya apakah benar sudah terinstall atau belum dan udah terchecklist apa belum. Nah, teman-teman kalau misal ini kan cara singkatnya ya, instannya. Dan kalau misal untuk cara manualnya, tinggal teman-teman cari klik install, terus nanti ketik aja PLM, terus nanti install gitu. Nah, kita lihat PLM, terus PLM test, kita cek ya. Karena teman-teman kalau misal salah satu package-nya itu tidak terdownload dan juga terinstall dan juga tidak terchecklist, maka nantinya akan terjadi error. Nah, selanjutnya kita akan definisikan model regresi. Nah, di sini ini ada modelnya itu log PDRB, log PMDN, dan juga log PMA. Nah, untuk model ini itu meregresikan PDRB terhadap investasi dalam negeri dan juga investasi asing gitu. Jadi model ini meregresikan si PDRB dan juga log yang ini digunakan untuk transformasi logaritmik sehingga distribusi data lebih normal. Kita next. Terus selanjutnya kita lakukan pooling models di mana untuk pooling models ini itu salah satu metode dalam analisis data panel yang menggabungkan seluruh data cross-section dan time series tanpa memperhitungkan perbedaan karakteristik individu atau unitnya gitu. Jadi memang model ini mengasumsikan itu bahwa semua unit itu memiliki perilaku yang sama atau homogen terhadap variabel dependen, baik antar wilayah maupun antar waktunya gitu. Oke, kita langsung aja blok keduanya, terus kita run. Nah, untuk di sini kita lihat di bagian ini balance panelnya ya. Di sini N-nya itu jumlah unit cross sectionnya, yaitu yang provinsi tadi. Terus T-nya tahun, tahunnya ada 5. Terus N-nya itu total observasinya 170. Jadi ini ya, 5 dikali 34. Gitu. Terus untuk yang estimate-nya kita lihat di bagian ini intercept dia -3,63 itu artinya ketika PMDN dan PMA bernilai 0, PDRB itu diprediksikan bernilai sangat rendah. Itu secara logaritmik ini berarti negatif gitu. Jadi tidak realistis secara ekonomi. Nah, untuk log PMDM itu nilainya 0,259 itu diartikan bahwa kenaikan 1% pada PMDN akan meningkatkan PDRB sebesar 0,259%. Gitu. Ini tuh low PMDN itu dan PMA itu mempengaruhi PDRB ya. Terus untuk PMA sendiri dia nilainya 0,355 di mana kenaikan 1% pada PMA akan meningkatkan PDRB sebesar 0,355%. Untuk R square-nya dia nilainya 0,704 di mana model ini menjelaskan 70,4% variasi PDRB yang cukup baik. Untuk F statistiknya juga dia nilai 199,036 di mana p-value-nya itu tidak signifikan secara statistik karena dia eh, p-value itu kurang dari 2 2,22. Nah, ini model paling ini itu mengasumsikan secara provinsi itu memiliki pola yang sama terhadap PDRB. Nah, tapi dia tuh terlalu sederhana karena tidak memperhitungkan karakteristik unit setiap provinsinya. Nah, terus kita lanjut lihat di fixed effect model atau FEM-nya. Oke, nah FEM ini itu sendiri itu dia merupakan metode dalam analisis data panel yang mengakomodasi perbedaan karakteristik khusus antar unit cross section. Misalnya itu
tadi provinsi gitu yang bersifat tetap atau fix ya dan tidak berubah sepanjang waktu. Jadi dinamainya itu fix effect model karena dia modelnya tetap. Oke, kita lihat. Nah, untuk hasilnya itu kita lihat di log PMDM dia nilainya 0,008 terus value-nya jika dia kurang dari 0,05 gitu. Jadi kita asumsikan bahwa kenaikan 1% pada PMDM hanya meningkatkan PDRB sebesar 0,085%. Terus di log PMA-nya dia 0,003, di mana kenaikan 1% pada PMA tidak signifikan mempengaruhi PDRB karena dia itu untuk value-nya itu lebih dari 0,05 jadi memang tidak signifikan. Terus kita lihat juga R square-nya di mana dia nilainya 0,079 di mana hanya menjelaskan 7,9% dari variasi PDRB itu cukup rendah ya. Untuk statistiknya juga kita lihat dia 5,79 di mana V-value-nya 0,003 itu dia signifikan ya secara keseluruhan. Sekarang kita lihat untuk random effect modelnya, di mana itu beda yang sama yang tadi ya. Kalau tadi itu fixed, kalau ini random, di mana pendekatan dalam analisis data panel ini mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik unik di antara unit cross section itu bersifat acak dan memang tidak berkorelasi dengan variabel independen dalam modelnya. Jadi memang beda dengan model yang tadi. Oke, kita lihat, kita blok keduanya, terus kita lihat hasilnya. Kita lihat di bagian intercept di sini dia nilainya kan 0,243 di mana nilai awal PDRB ketika PMDN dan PMA bernilai 0 itu tidak realistis secara ekonomi. Terus kita lihat juga di log PMDM di mana dia nilainya 0,00098. Nah, ini kita asumsikan bahwa kenaikan 1% pada PMDN ini meningkatkan PDRB sebesar 0,00977733 di mana dia signifikan karena dia kurang dari 0,05 gitu. Nah, kalau kita lihat low PMA-nya berarti kita lihat levelnya memang tidak signifikan. Berarti kita asumsikan bahwa kenaikan 1% pada PMA itu tidak signifikan mempengaruhi PDRB. Terus kita lihat ini R square-nya itu hanya 54%. 5,4% variasi PDRB dijelaskan oleh model. Terus C square-nya itu 9,61. Modelnya signifikan ya. Nah, eh, ini kita bisa simpulkan ya. Untuk RAM-nya itu lebih baik jika ada asumsi bahwa perbedaan antar provinsi bersifat acak itu bukan tetap ya. Nah, kita lihat aja deh ya. Kita lihat dan selanjutnya ada uji Hausman di mana ini kita disuruh memilih gitu. Kita mau milih FEM atau RAM gitu untuk tahap selanjutnya gitu. Nah, uji Hausman ini kan menentukan ya. Kalau misal fix efek model tadi kan dia tetap ya. Kalau misal random efek model itu dia bersifat acak. Jadi nantinya kita mau lihat apakah dia cocoknya itu bersifat acak atau random gitu. Kita lihat dulu ya. Nah, untuk hasilnya sendiri kita lihat bahwa C-square-nya itu 1,36. Terus V-value-nya itu 0,5065. Nah, untuk syaratnya kita memilih itu kalau misal V-value-nya itu dia kurang dari 0,05 maka itu dia berarti lebih cocok pakainya fix efek model. Tapi karena ini dia lebih dari 0,05 berarti dia random efek model karena syarat untuk kita memilihnya itu kalau misal value-nya lebih besar dari 0,05 maka dia lebih cocok pakainya random effect model. Oke, selanjutnya kita akan melihat untuk uji Lagrange multiplier. Nah, di mana kita ini digunakan untuk
menentukan apakah efek individu atau efek waktu signifikan. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model random effect itu lebih baik daripada model pooling gitu. Nah, jika efek individu dan efek waktu signifikan, itu maka remnya itu lebih cocok gitu daripada si pooling model. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, di sini kita lihat T-square-nya dia 120,47, terus dia value-nya itu kurang dari 2,2. Di mana value-nya tuh dia kurang dari 0,05 berarti efek individunya itu signifikan gitu. Jadi memang pooling model itu tidak cocok dan data panel lebih baik dianalisis menggunakan FEM atau RAM. Terus kita lihat ini uji heteroskedastisitasnya ya untuk si RAM 1. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini kita gunakan untuk menguji apakah varians dari kesalahan atau residual dalam model regresi bersifat konstan atau homoskedastisitas atau berubah-ubah atau heteroskedastisitas seiring dengan perubahan variabel independennya. Nah, kalau misal ada heteroskedastisitas, kenapa gimana gitu? Nah, berarti itu varians kesalahannya tidak konstan di seluruh nilai prediktor yang dapat merusak hasil regresi seperti estimasi koefisiennya yang tidak efisien dan uji signifikasinya tuh salah gitu. Jadi, uji ini tuh untuk memeriksa apakah ada hubungan antara nilai prediktor dan juga varians kesalahannya. Oke, kita lihat ya getaran, terus kita lihat untuk BP-nya dia di 0,38, VV-nya 0,82. Nah, dia itu lebih besar ya, ini value-nya tuh lebih besar di 0,05. Itu artinya tidak ada heteroskedastisitas. Jadi kita anggap dia itu konstan atau homoskedastisitas. Oke, selanjutnya kita lihat uji autokorelasinya. Itu kita lihat untuk menguji adanya autokorelasi dalam residual model regresi yang berarti memang adanya hubungan linear antar kesalahan pada waktu tertentu dengan kesalahan di waktu yang lainnya gitu. Jadi ini kita bisa autokorelasi ini kan bisa terjadi ya. Ketika nilai residualnya itu di periode sebelumnya itu mempengaruhi nilai residual di periode berikutnya yang sering terjadi dalam model data time series. Oke, kita lihat dulu uji autokorelasinya. Sekarang terus kita lihat T-square-nya itu 46,148, 46, terus levelnya itu dia 8,48. Dia kan untuk V-value itu dia kurang dari 0,05 itu berarti ada autokorelasi dalam error. Nah, berarti error pada waktu sebelumnya itu berhubungan dengan error saat ini. Dan ini perlu perbaikan. Jadi, kita lanjut untuk step terakhir yaitu dengan koefisien dengan robust standard error. Nah, di mana ini metode ini tuh penyesuaian standar error dalam model regresi yang dirancang untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi, terutama dalam model data panel. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dulu ya, kita run. Terus kita lihat lognya di sini dia 0,09, value-nya dia 0,09, di mana dia itu konsisten dengan hasil model tanpa robust standard error. Nah, kalau misal kita lihat PMA-nya, karena dia tidak signifikan di bagian value, itu dia berarti konsisten dengan hasil model sebelumnya yang ini ya. Berarti hasil robust ini menyesuaikan standar error untuk heteroskedastisitas dan juga autokorelasi. Nah, estimasinya itu koefisiennya itu tetap konsisten itu ya. Nah, untuk itu teman-teman karena udah beres juga semua udah kita lakukan ya untuk uji-ujinya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri itu tadi kita dari uji Hausman itu kita dapat model terbaiknya itu random effect model ya. Jadi memang yang digunakan tuh RAM. Nah,
Selanjutnya itu PMDN itu memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB. Sementara itu PMA itu tidak signifikan gitu. Yang tadi kita lihat bahwa memang ada datanya itu tidak signifikan gitu. Terus kalau misal yang ketiga itu tidak ditemukan heteroskedastisitas, tapi tadi ya ada autokorelasinya dan juga kita itu disarankan untuk menggunakan robust standard error atau Arellano pada interpretasi hasil akhirnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.